Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi tentang sesuatu mengenai sesuatu sikap yang saya ambil berdasarkan apa yang saya pahami di dalam Al-Quran, dan apa yang saya ambil ketika saya mencari keberkahan Al-Quran. Beberapa bulan yang lalu guru kami di situ Daun pernah mengingatkan tentang beberapa ayat di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara yang bercerita ketika Bani Israel dikejar oleh Firaun. Mereka mendapati dua hal. Pertama, di depannya laut, sedangkan di belakangnya ada pasukannya Firaun. Maka berkata Bani Israil, inna lamudrakun, sungguh kita akan celaka, gitu kan. Kemudian Nabi Musa mengatakan satu kalimat yang saya rasa itu dalam. Kata Nabi Musa, kala, tidak, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahadini, sesungguhnya bersamaku pemeliharaku sayahadini, maka Allah akan memberikan aku petunjuk. Kalimat itu begitu besar bagi saya. Ini suatu hal yang luar biasa, gitu kan. Maka walaupun mungkin saya tidak setawakal Nabi Musa, saya kemudian mengikrarkan diri bahwa saya pun harus mengatakan yang sama. Maka kemudian saya sering mencantumkan kalimat ini, inna ma'iya rabbi sayahadini, di segala hal, gitu kan, seperti di WhatsApp, di status saya dan selanjutnya, inna ma'iya rabbi sayahadini, dengan harapan bahwa kalimat ini, inna ma'iya rabbi sayahadini, ini mengukuhkan saya untuk bertawakal kepada Allah, inna ma'iya rabbi sayahadini. Jadi alasannya adalah untuk mengukuhkan diri, mencari keberkahan dari Al-Quran dengan mengulang-ulang kalimat inna ma'iya rabbi sayahadini. Akan tetapi beberapa hari yang lalu, sebulanan yang lalu lah ya, seorang pemimpin Iran wafat, gugur ketika diserang oleh Israel dan Amerika, Imam Ali Khomeini. Nah, Imam Ali Khomeini setelah meninggal itu kemudian beredar di media sosial bahwa Imam Ali Khomeini mempunyai cincin yang kemudian tulisannya sama, inna ma'iya rabbi sayahadini, sungguhnya bersamaku Tuhanku, maka Allah akan memberikan petunjuk, gitu kan. Lah saya ini boleh katakan tidak bermazhab seperti bagaimana mazhabnya Imam Ali Khomeini. Jadi sempat gimana, gitu kan ya. Tapi saya yakin walaupun saya tidak ada keperluannya dengan apa yang dilakukan oleh Ali Khomeini dengan mencantumkan kalimat inna ma'iya rabbi sayahadininya di cincinnya beliau, maka saya tidak ada keperluannya untuk melepaskan ikrar saya, melepaskan apa yang saya yakini di dalam kalimat-kalimat untuk menukuhkan diri saya untuk tetap mencantumkan inna ma'iya rabbi sayahadini, karena itu adalah keperluan saya punya keperluan atas itu, gitu.
Jadi walaupun misalnya ada orang Syiah yang memakai kalimat itu, saya tidak ada keperluannya untuk melepas itu. Karena ada beberapa orang sebagaimana yang kemudian menyikapi karena saking bencinya kepada Syiah, kemudian dia melepas atribut-atribut yang harusnya menjadi atribut dia sebagai seorang muslim, gitu kan. Sebagai contoh, atau misalnya kalau misalnya ada seorang lelaki, misalnya seorang perempuan, dia memakai kerudung, memakai jilbab, kemudian ada orang yang berjilbab tapi dia melakukan perbuatan asusila misalnya. Bukan berarti ketika ada orang yang berbuat asusila tersebut dan pakai jilbab, kemudian kita harus menanggalkan jilbab. Seorang muslimah meninggalkan jilbabnya, karena itu suatu hal yang lain. Atau misalnya ada seorang muslim mengerjakan sholat misalnya, kemudian tiba-tiba ada orang yang sholat kemudian melakukan korupsi. Bukan berarti sekonyong-konyong bahwa kita harus meninggalkan sholat, karena tidak mau disamakan dengan orang yang korupsi. Itu suatu hal yang berbeda, suatu hal yang lain. Nah, begitu pula dengan saya tetap akan memakai innama ya Rabbi sayadini, dan saya akan ikrarkan terus. Kenapa? Karena itu sesuatu yang merupakan kebaikan di situ bagi saya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak perlu membuat saya harus merubah diri saya, gitu kan. Sebagaimana mungkin terkenal ada seorang budayawan yang mengatakan bahwa dia nggak sholat karena apa? Karena orang sholat banyak yang korupsi, banyak yang berbuat tidak punya adab dan selanjutnya. Itu kalau menurut saya salah. Tidak ada keperluannya mereka, orang-orang yang sholat kemudian dia melakukan kejelekan, kemudian dengan keperluan saya dengan sholat saya. Sebagaimana walaupun Imam Ali Khamenei meletakkan kalimat innama ya Rabbi di cincinnya, bukan berarti saya harus melepaskan itu dari diri saya. Suatu hal yang berbeda. Nah, jadi karena banyak orang-orang yang tertipu merasa bahwa saking membencinya karena sesuatu tidak berharap tidak menyerupai kaum itu, kemudian dia melepaskan sesuatu yang menjadi atributnya sebenarnya. Karena mungkin mereka belajar pembatal keislaman, gitu kan, tetapi tidak sampai kebangetan, gitu kan. Karena nggak seperti itu. Sebagaimana kalau misalnya ada yang mengatakan dulu bahwa orang Syiah mengatakan saya itu muslim misalnya, terus kita harus meletakkan itu. Enggak ya, kalau Allah nyuruh kita mengatakan kita muslim, ya kita ngomong muslim juga, gitu. Jangan sampai ketika kalian benci kepada satu kaum, kemudian kalian meninggalkan atribut-atribut kalian, sesuatu yang kalian yakini, karena khawatir, takut dengan disamakan dengan kaum tersebut, gitu. Saya punya teman, dia itu terbiasa untuk menjama dan mengqashar sholat ketika berpergian, ketika dia sedang safar. Suatu saat di dalam ketika isu ramainya Syiah bukan Islam, perperangan antara Sunni Syiah lagi, perdebatan tentang Sunni dan Syiah lagi berkeras-kerasnya, gitu. Kemudian teman saya ini meninggalkan jamak kosornya ketika sholat, gitu. Ketika dalam perjalanan ketika sholat kan nggak bisa seperti itu, gitu loh. Nggak boleh lah kita
kita meletakkan sesuatu yang kita yakini hanya karena kita harus berbeda dengan yang lain, kemudian kita lupa bahwa itu adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tuntunan Rasulullah SAW. Gitu kan. Jadi tetap berpikir jernih, gitu kan. Karena sesungguhnya innama ya Rabbi sayahdini itu milik kita orang muslim. Kalau mungkin Ali Khomeini mengambil itu gitu, ya mungkin dia muslim gitu kan. Sedangkan orang yang kemudian meninggalkan ya mungkin dia bukan muslim gitu. Orang yang mengambil innama ya Rabbi sayahdini sebagai itiba dia untuk kecintaan kepada Al-Quran, kemudian mengambil itu dari Al-Quran, nah itu bagus gitu kan. Nah mungkin kalau orang yang kemudian meninggalkan itu ya kemungkinan dia tidak mau itiba kepada Al-Quran. Mungkin saja Ali Khomeini melakukan itu untuk itiba kepada Al-Quran, mencoba bertawakal kepada Al-Quran. Nah maka saya nggak ada keperluannya dengan keperluannya si Imam Ali Khomeini gitu. Keperluan saya untuk mengukuhkan diri saya untuk bertawakal kepada Allah, maka saya tetap akan menggunakan innama ya Rabbi sayahdini di dalam ikrar saya. Oke? Tetap berpikir jernih. Assalamualaikum.